Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Multikultural di negara Kamboja. Negara Kamboja adalah salah satu negara yang berada di benua Asia, tepatnya pada kawasan Asia Tenggara. Satu-satunya di dunia yang memiliki bendera dengan gambar sebuah gedung, yakni Angkor Wat. Nama Kamboja atau Cambodia berasal dari bahasa Prancis, yakni Cambodge, yang kemudian berubah menggunakan bahasa Khmer menjadi Kampuchi, yang artinya kelahiran Kambu. Mendengar kata Kamboja tidak terlepas dari sejarah kelam yang dilakukan oleh Khmer Merah di tahun 1975 hingga 1979. Khmer Merah sendiri merupakan sebuah pasukan yang mendukung Partai Komunis Kampuchia dan telah melakukan kejahatan genosida terhadap seperempat lebih penduduk Kamboja. Negara Kamboja adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dan pernah dijajah oleh Prancis dari tahun 1863 hingga 1953. Pemerintahan saat ini merupakan penerus dari Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai wilayah semenanjung Indochina dari abad 11 hingga abad 14. Negara yang beribu kota di Phnom Penh tersebut secara astronomis berada di antara 10 derajat lintang utara hingga 14 derajat lintang utara dan berada pada 102 derajat bujur timur hingga 108 derajat bujur timur. Jika dilihat dari geografis, Kamboja berada berbatasan dengan sisi timur, berbatasan dengan negara Vietnam, sisi tenggara hingga selatan berbatasan dengan negara Vietnam dan Teluk Siam, sisi barat berbatasan dengan negara Thailand, dan sisi utara berbatasan dengan negara Laos. Negara yang mempunyai luas sekitar 181.035 km persegi, berbentuk seperti piring dengan bagian tengah terdapat sebuah dataran besar bernama Danau Tonle-sap. Sedangkan pada bagian tepinya dikelilingi oleh deretan pegunungan di sisi utara dan sisi barat terdapat pegunungan Cardamom. Jumlah populasi penduduk Kamboja termasuk yang terkecil kedua di Asia Tenggara, yakni sekitar 10 juta jiwa. Hampir sebagian besar penduduk Kamboja berasal dari etnik Khmer, sedangkan sisanya berasal dari etnik-etnik lain seperti Cham, Vietnam, Tionghoa, dan lainnya. Hampir sebagian besar penduduk Kamboja beragama Buddha Theravada, sedangkan agama terbesar lainnya yakni Islam yang dianut oleh etnik Cham dan Malay. Mereka banyak ditemukan di provinsi Kamboja. Adapun agama lain yakni Kristen, Katolik, dan Kristen Protestan. Bahasa resmi negara Kamboja yakni bahasa Khmer dan aksara menggunakan aksara Khmer. Meskipun dalam komunikasi sehari-hari banyak masyarakat Kamboja yang menggunakan Khmer, Cham, dan Prancis. Selain menjadi ibu kota, Phnom Penh juga menjadi kota terbesar di negara tersebut yang memiliki fasad kolonial klasik. Bertahan bersama berkilauan restoran baru, pagoda emas runcing, dan pasar yang ramai. Siem Reap berdiri sebagai daya tarik utama. Di sana ada warisan kompleks Candi Angkor yang luas. Penduduk Khmer merupakan penduduk asli Kamboja yang dikenal sangat ramah. Mereka biasanya melakukan gestur tubuh yang disebut Sompia. Sompia adalah bentuk sapaan salam khas dengan mengatupkan kedua tangan seraya tersenyum dan sedikit membungkukkan badan. Banyak tempat wisata yang dapat kita kunjungi di negara ini. Angkor Wat merupakan kompleks tempat wisata di Kamboja yang mula-mula dibangun sebagai candi agama Hindu Kerajaan Khmer yang dibaktikan untuk Dewa Wisnu. Namun lambat laun berubah menjadi candi agama Buddha menjelang akhir abad ke-12. Bangunan Candi Tapro menjadi spot yang paling diincar pengunjung untuk berfoto.
Akar pohon yang tumbuh menutupi bangunan candi tersebut menjadi keunikan tersendiri yang menjadikan candi tersebut kian menarik. Tujuan wisata lainnya di Kamboja adalah Istana Raja Kamboja yang terletak di kota Phnom Penh. Istana Raja ini begitu menarik sebab selain bangunannya yang indah dan berbentuk khas Kamboja, di dalam lokasi Istana Raja kita juga dapat mengunjungi Silver Pagoda. Disebut Silver Pagoda sebab lantainya dilapisi lebih dari 5.000 ubin berbahan perak dan masing-masing ubin memiliki berat 1 kg. Walaupun ukurannya tak terlalu besar, Silver Pagoda memiliki sesuatu yang luar biasa. Di sini tersimpan patung Buddha yang terbuat dari sekitar 90 kg emas dan 2086 buah batu permata. Di sekitar pagoda ini juga terdapat taman yang indah dengan bunga teratai di mana-mana. Masakan Kamboja merupakan salah satu kuliner tertua yang pernah ada. Salah satu masakan khas negara Kamboja adalah fish amok, termasuk makanan yang paling populer. Masakan ini bentuknya menyerupai puding, tetapi mempunyai cita rasa yang gurih karena terbuat dari ikan. Yang membuat makanan ini terasa unik di lidah adalah penambahan slok mor, rempah khas Kamboja yang rasanya sedikit pahit. Untuk perekonomian negara Kamboja terus mengalami peningkatan selama 1 dekade terakhir. Meskipun pendapatan per kapita masih cukup jauh dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Kamboja pernah mengalami perlambatan ketika terjadi krisis finansial Asia tahun 1997. Pendapatan terbesar negara Kamboja berasal dari sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, perhubungan, serta perikanan. Untuk pendidikan sendiri, Kamboja memiliki sistem pendidikan yang mencakup prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah umum, pendidikan tinggi, dan pendidikan non-formal. Neither are many of the children here. My parents sent me to this center 7 years ago because they had problems earning a living. They couldn't send me to school and we didn't have food. A recent study by the government found that almost 12,000 children currently live in orphanages in Cambodia, but 3 out of 4 of them have a living parent. Concerned about cases of abuse and neglect in some orphanages, the government and the UN are now pushing to return these children to their families. Some of these institutions are actually not carefully monitored. They are not respecting minimum standards of care. And what is very important is also that there are mechanisms in place to inspect those institutions regularly. But Sam Luke's parents say he's better off where he is. They say they can't afford to look after him. They earn less than $5 a day selling balloons on the street. If he stays with us, he will have to work hard. My son will end up as a construction worker. Staff at the Together for Cambodia orphanage say Sam Luke has a chance for a better future if he stays with them. We accept children who are at risk of abuse and violence. In this situation, if we send them back, I don't agree with that. Both the UN and orphanages say that the welfare of these children must come first. But the question is, who can offer better care? The government has yet to regulate that children with parents must return home. Organisations like Together for Cambodia are hoping it doesn't come to that. Karishma Vyas, Al Jazeera, Siem Reap, Cambodia.